Saya ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, kalau boleh kasih catatan atau evaluasi parpol yang hari ini kemudian dinilai gagal melakukan rekrutmen, gagal melakukan kaderisasi, kemudian rekrutmen itu seolah-olah dilakukan tiap mepet-mepet pemilu. Bahkan ada analogi yang menggambarkan bahwa parpol itu hanya seperti rental mobil yang dipakai ketika menjelang pemilu. Apa yang seharusnya jadi catatan mereka? Ya, pertama begini Mbak, memang pencalonan kita sekarang tuh mahal. Sebabnya kenapa? Sentralisasi pencalonan di mana pintu yang harus diketuk itu terlalu banyak. Harus mendapatkan dukungan pengurus partai di tingkat daerah. Tetapi juga rekomendasi dari DPP itu kan juga wajib harus dipenuhi oleh partai politik. Nah, karena butuh biaya yang besar itu, akhirnya banyak kader-kader potensial, calon-calon potensial yang memilih untuk tidak maju di pilkada. Apalagi sebelumnya itu kan karena harus berkoalisi dengan perolehan suara minimal 25%, kursi 20%. Jadi menyerah duluan sebelum bertanding begitu. Dan yang bisa mengurus rekom-rekom itu ya Prof. Firman pasti tahu ya. Nggak ada segala sesuatu tuh yang gratisan katanya gitu ya. Ya. Walaupun ada istilah politik tanpa mahar dan lain sebagainya, tapi mengurus itu mengetok satu persatu pintu DPP itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sistem penjadwalan pilkada kita sekarang itu tidak memberikan insentif elektoral nih. Partai politik itu kan habis babak belur setelah pileg pilpres. Iya. Keluar ongkos banyak untuk pemenang pemilu legislatif. Lalu juga kondisi internal itu masih belum sepenuhnya solid. Masih ada perpecahan akibat kompetisi antar caleg. Dan masih ada perselisihan di internal perebutan suara terbanyak. Tiba-tiba harus maju mengurusi pilkada. Oke. Jadi konsentrasinya itu belum sepenuhnya ada di sana. Akhirnya ketika kemudian ada kandidat yang kuat, lalu dia petahana, mengakses birokrasi, jejaring politik lokalnya kuat, ya sudah, partai pragmatis saja. Daripada keluar biaya tambahan lagi dengan kualitas kader yang juga competitiveness-nya atau daya saing kompetisinya kurang bagus, lebih baik masuk koalisi dan bisa mendapatkan insentif dari calon yang peluang menangnya besar. Baik. Akhirnya jadi lebih besar. Selain juga evaluasi elektoral kita nggak bisa cepet karena pemilunya 5 tahun lagi nih. Iya. Katanya yang paling bagus untuk menghukum partai kan pemilu, tapi kan pemilu Masih tidak jauh. ada. Bukan. Iya. Jadi partai akhirnya menjadi unstoppable. Ya mereka mengambil keputusan dengan kemudian tanpa instrumen evaluasi dari pemilih, karena kita baru bisa mengevaluasi mereka lagi 5 tahun lagi begitu Mbak. Baik, Mbak Titi, tapi kalau koreksinya adalah timeline yang terlalu dekat dengan pemilu Pilpres, Pileg 2024, kemudian Pilkada saat ini di November 2024, 5 tahun lagi kita akan menghadapi masalah yang sama berarti Mbak Titi. Harus bagaimana sebenarnya kemudian kita mengatur jadwal agar tidak di dalam 1 tahun yang bersamaan seperti saat ini? Ya, sebenarnya ruang itu sudah dibukakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019. Kata Mahkamah Konstitusi, DPRD itu tidak harus berbarengan dengan Pileg Pilpres. Lalu kemudian pemilu serentak itu bisa 2 model, serentak nasional dan serentak daerah dengan jeda 2 tahun. Jadi kalau serentak nasional memilih presiden, DPR, DPD. Lalu kemudian 2 tahun berikutnya memilih DPRD dan kepala daerah. Model-model pemilu serentak itu lazim di negara-negara dengan presidensialisme dalam rangka untuk memberikan insentif kepada kinerja partai dan juga menjadi bagian agar memanaskan terus mesin partai. Jadi kalau ilustrasi ini, misalnya di 2024 kita pemilu DPR, Presiden, DPD. Maka 2026 kita pemilu DPRD dan kepala daerah. Dengan demikian partai itu selalu mempertimbangkan bagaimana respon dan sikap pemilih ketika misalnya performa mereka di pemerintahan atau performa mereka dalam proses elektoral itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh konstituen. Jadi kalau partai mengusulkan orang yang tidak cocok dengan konstituen, kita itu bisa kemudian 2 tahun berikutnya masih dalam memori kolektif untuk memberikan hukuman atau insentif elektoral terhadap partai itu. Baik. Jadi memang harus undang-undang pemilunya yang harus kita dorong untuk bisa dikoreksi. Ruang konstitusional sudah tersedia melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ya lagi-lagi ini kan pembentuk undang-undang. Nampaknya Prof. Firman yang harus turun gunung untuk mengadvokasi begitu. Oke.